Pemirsa, pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan kunjungan balasan ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU di Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, dan dalam kunjungan ini beberapa pembahasan disampaikan, terutama berkaitan dengan isu strategis keumatan dan kebangsaan. Datang langsung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kramat Jakarta Pusat, kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Selain itu juga ada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latif, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas, Saad Ibrahim, Agus Taufikur Rahman, dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sayuti dan Izul Muslimin. Pertemuan berlangsung di ruang lantai 3 VIP, di mana pada kesempatan itu Haidar Nasir dan rombongan disambut secara hangat oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf beserta pengurus PBNU lainnya. Haidar menyampaikan bahwa kedatangan ke kantor PBNU merupakan kunjungan balasan pasca Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada 2022. Meski demikian, antara Muhammadiyah dengan NU sudah menjalin komunikasi intensif, baik secara formal maupun non-formal. Setidaknya ada 3 agenda penting yang dibicarakan, yaitu meliputi bidang ekonomi, politik, dan kepemimpinan moral menjelang gelaran pemilu 2024. Haidar memandang antara Muhammadiyah dengan NU bagaikan dua sayap yang menerbangkan keislaman dan keindonesiaan. Pasalnya, alih-alih perbedaan yang tajam, justru antara Muhammadiyah dengan NU ditemukan begitu banyak kesamaan. Pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan gitu ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu luber jurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what, when, and how gitu ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Dan nah tadi kepemimpinan moral, satu istilah yang kita sepakati, yang bisa mendrive kontestasi itu, bahkan siapapun nanti yang terpilih, baik di eksekutif maupun legislatif, betul-betul kepemimpinan yang tahu benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik, sehingga tidak bersifat siapa dapat apa dan bagaimana caranya gitu ya. Dan ini sangat krusial. Dan kami sebagai kekuatan keagamaan kemasyarakatan yang non politik praktis punya panggilan moral untuk hadir tanpa merasa paling benar sendiri. Nah, itu. Yang kedua, ada realitas yang harus kita emban bersama, di mana rakyat kita kan mayoritas masih ekonominya di bawah gitu kan. Memang gini rasionya mulai membaik, tapi kemiskinan juga kan masih cukup besar. Problem-problemnya juga banyak, lebih-lebih setelah pandemi. Maka kita bersepakat untuk terus mendorong negara ini mewujudkan ekonomi berkeadilan. Di samping keadilan yang lain, politik yang adil dan lain sebagainya. Tapi fokus bahwa ekonomi berkeadilan yang bisa memberdayakan, membebaskan, memajukan, dan mensejahterakan rakyat. Nah, itu perlu menjadi concern juga bagi kontestasi politik ke depan, agar tidak sekedar soal bagi-bagi kekuasaan gitu ya. Jadi, tapi yang paling penting
Indonesia ini dengan rakyatnya yang 271 juta itu mau diapakan ya agar mereka lebih hidup sejahtera. Saya pikir elitnya sudah cukup lebih sejahtera ya, jadi tapi rakyat itu yang harus kita sejahterakan. Nah, yang terakhir dalam konteks kami sebagai gerakan keagamaan akan terus berkomitmen memandu umat agar menjadi umat yang cerdas, umat yang damai, umat yang bersatu dalam keragaman, sekaligus juga umat yang makin maju kehidupannya. Dan tugas kami sebagai ormas besar itu tentu berada di garis depan agar memandu umat seperti itu. Jadi itu, dan insya Allah nanti setelah ini kita akan adakan pertemuan-pertemuan untuk mencari langkah-langkah bersama yang bisa nyata itu ya, dan bisa dirumuskan bersama dari kerjasama kita berdua sebagai organisasi besar. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf sepakat bahwa isu strategis dalam konteks keumatan dan kebangsaan saat ini adalah penguatan ekonomi yang berkeadilan, politik, dan kepemimpinan moral supaya tidak terjadi lagi pembelahan akibat hajatan 5 tahunan. Bercermin dari fenomena akrobat politik pada pemilu 2019 yang mengakibatkan pembelahan dan itu dirasakan sampai sekarang. Gus Yahya menghendaki adanya politik yang tidak membawa-bawa agama sebagai kendaraan untuk meraup suara. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf memandang para politisi yang akan maju dalam pertarungan pemilu 2024 sebaiknya menyampaikan gagasan tentang kebangsaan yang lebih visioner supaya pemilu lebih produktif. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik misalnya. Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya segala sesuatunya tidak hanya didrive oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Misalnya. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan, dan ada banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bekerja sama, insya Allah. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.